1 hektar, ya 1 hektar saya buka tadi ya, tadi sudah ada untuk 1 hektar. Ini ya kita lihat lagi, mohon maaf ada yang bertanya untuk 1 hektar Pak Sarno ya. Pak Sarno, ini saya buka lagi di sini, nanti bisa dilihat lagi ya. Saya maju lagi ya teman-teman semua. Ini ada Pak Sarno yang pengen nanya untuk 1 hektar tuh butuhnya berapa ya. Ini kurang lebih ya. Ini untuk 1 hektar Pak Sarno ya, bisa difoto di situ ya, dilihat di situ, atau mungkin nanti diulang lagi slide-nya juga boleh. Ini yang untuk 100 pohon ya, kurang lebih ini untuk yang 100 pohon. Begitu Pak Sarno ya. Saya kembali ke ya, mungkin barangkali teman-teman ada yang pengen tanya yang lain. Bagaimana penyemprotan untuk daerah pegunungan yang dingin Pak? Untuk penyemprotan menyesuaikan keadaan ya. Kalau sekiranya sangat dingin dan sering terjadi hujan, langkah baiknya kita lakukan pemupukan di bagian bawah aja. Ya, tadi saya sampaikan itu adalah sekitar 3 kali di bagian bawah. Maka dilakukan pemupukannya adalah pembuatan dengan lubang-lubang kecil ya, bisa 4 titik atau mungkin untuk beberapa tempat kita bikin lubang melingkar, kemudian pupuknya kita masukkan ke dalam lubang, kita tutup ya. Untuk daerah dingin berarti di atas ketinggian 1000, ini kurang lebih 1000 ya sudah dingin ya. Ini biasanya yang ditanam adalah Arabica ya. Ya, kemudian ya barangkali ada yang bertanya yang lain lagi ya, mudah-mudahan membantu. Jadi pengen kopi yang enak, tentu saja dari tanaman yang menghasilkan biji yang lebih baik ya. Oke, ada lagi yang pengen bertanya, silakan ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan rencananya dan impiannya. Ya, buat teman-teman, monggo silakan. Ada yang masih bertanya, taman kopi apakah buahnya musiman? Iya, musiman. Artinya karena dipanen tadi hampir sekitar 8-9 bulan untuk tanaman yang di bagian atas, kemudian di bagian bawah. Jadi dipanen di bulan-bulan mendekati bulan-bulan Desember. Jumlahnya berapa batang dalam satu ini? Ya tadi sudah saya sampaikan ya. Saya ulang ya Bu Yuli. Saya balik lagi ke ini, ke atas dulu teman-teman semua. Iya. Oke, saya naik dulu ya teman-teman semua. Dalam 1 hektar tanaman kopi ya, ini kalau tanamannya adalah seperti ini, saya ulang dulu nih. Ini kalau semuanya tanpa ada tanaman naungan, jadi kita 1.600 pohon per hektarnya dengan jarak tanam kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau ada tanaman naungannya, maka kurang lebih antara sekitar 1.000 hingga 1.100 pohon. Begitu Bu Yuli? Ya. Ini adalah pemupukannya untuk makronya, ini adalah pemupukan untuk nasanya ya. Dan juga kita juga menggunakan hama penyakitnya untuk mengendalikan hama penyakitnya. Begitu Bu Yuli. 1 hektar mengatasi kopi batang yang mati pada ranting. Oke. Jadi saya sampaikan kalau kita menggunakan dengan rutin Bu Rohmawati, maka POC nasa dan hormon sekaligus dengan granul ataupun supernasanya, maka itu sudah mampu untuk mencegah kopi ranting yang mati atau batang kopi yang mati. Jadi yang mati itu karena kekurangan unsur hara, kekurangan pupuk. Jadi maka akan mati ya. Rutinkan aja penggunaan nasanya itu, ditambahkan dengan NPK-nya, insya Allah akan membantu mengurangi ranting dan batang kopi yang mati. Untuk hama dan penyakit, rutinkan juga penyemprotan BVR dan klorinya, kemudian glirnya bisa kita kocorkan untuk di bagian batangnya dan di bagian bawahnya. Gitu Bu Rohmawati ya. Ya, semoga teman-teman semua segera menjadi stokis. Yang ingin menjadi stokis sebagai titik aman pertamanya, yang sudah stokis semoga dimudahkan, dilancarkan menjadi stokis yang qualified dan dimudahkan untuk lebih berkembang lagi.
Baik, itu juga semua teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir di sini ya, mudah-mudahan sudah manfaat ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Namun barangkali nanti masih ada pertanyaan, bisa nanti komunikasi kita langsung dengan saya juga boleh ya, di nomor HP saya di 0811 279 2002 ya, 0811 279 2002. Baik, ini masih ada pertanyaan satu lagi. Untuk tanaman satu paket, nah ini kalau satu paket ini saya sering agak gimana ya, karena tidak semuanya orang bisa membeli dengan paket, kadang-kadang agak kerepotan. Jadi Supernasa ini adalah alternatif. Jadi kalau sudah pakai Supernasa tidak pakai granul, kalau sudah pakai granul tidak pakai Supernasa. Termasuk dengan power, kalau sudah pakai power bisa menggunakan gantinya free top. Kalau tidak bisa sudah pakai free top, tidak usah pakai power. Jadi paketnya bisa bermacam-macam kalau bikin paket, tapi tidak semuanya orang bisa senang dengan paket, karena tidak semua orang punya tangki misalnya begitu, maka hanya bisa dengan tabur misalnya, maka hanya kita gunakan Supernasa dan power saja. Tapi kalau senangnya juga tambah semprot, maka boleh kita gunakan dengan PLC, Nasa, dan Harmonic. Bisa juga dengan biang subur alami atau BSA ya, ataupun dengan Green Star ya, dengan Green Star. Jadi apa namanya, penyemprotan alternatifnya cukup banyak di atas. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya rasa pertanyaannya itu yang di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Saya tunggu kesaksian kopi yang sudah menggunakan dengan teknologi NASA ya, untuk berbagi ya, bisa di-share di Facebooknya masing-masing atau di-share di Facebooknya saya di Nugroho Notes ya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi informasi untuk kebaikan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu besok hari Jumat, insya Allah saya juga akan mengisi bagaimana cara menginformasikan ya, bagaimana supaya apa namanya, waduh bilang master sellernya agro misalnya begitu. Kita besok di hari Jumat kolaborasi dengan Kecantikan. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan.